Halo teman-teman YouTube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya. Di video kali ini gua mau ngebuktiin keampuhan dari masker Ajinomoto yang lagi viral banget. Karena di TikTok, di YouTube juga banyak yang pakai, katanya bisa membantu untuk mencerahkan kulit wajah. Bahkan kalau di TikTok tuh parah banget klaimnya ya, bisa mengurangi flek hitam dan permasalahan kulit lain gitu ya. Menurut gua, Ajinomoto nih kan dia micin ya. Sebetulnya hampir sama sih fungsinya kayak garam gitu. Dia tuh bisa sebagai physical exfoliator teman-teman, yang bisa membantu untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan bikin tekstur kulit jadi lebih halus ya. Dan memang sih produk-produk scrub itu terinspirasi dari garam. Makanya nggak heran kalau penggunaan garam atau micin sebagai exfoliator itu udah lumayan lumrah sih di dalam skincare rutin gitu ya teman-teman. Oke deh, tanpa lama-lama gue mau langsung aja bikin maskernya. Sebelumnya gue udah siapin bahan-bahan untuk bikin maskernya. Yang pertama sudah pasti ada Ajinomoto-nya. Terus ada tomat. Gue pakai tomatnya satu aja, nggak usah banyak. Terus ada madu dan satu lagi susu. Oke, sekarang gue mau masukin bahan-bahannya ya. Gue mau mulai dari yang paling basah dulu, si tomatnya. Tomatnya udah gue potong, kita peres. Di sini juga keluar air sih ya, tapi nggak apa-apa, kita peres aja. Sebenarnya kalau teman-teman mau di jus dulu juga nggak apa-apa sih. Setengah tomat aja udah cukup sih teman-teman, ini bisa buat satu muka. Sekarang kita masukin bahan utamanya Ajinomoto. Gue mau pakai 1 sendok aja, jangan terlalu banyak. Segini aja cukup. Sekarang pakai susunya ya. Kalau kalian mau pakai susu bubuk juga nggak apa-apa sih. Mungkin biar nanti tekstur maskernya lebih kental. Untuk susunya secukupnya aja, jangan terlalu banyak juga sih. Diaduk-aduk. Terus sekarang untuk yang mengentalkan maskernya pakai madu. Untuk madunya gue mungkin agak sedikit lumayan banyak. Ya jangan terlalu too much ya teman-teman. Perlunya aja. Yang penting maskernya udah jadi, bisa kepake. Ini udah jadi teman-teman. Udah siap kita aplikasiin ke wajah ya. Ini kondisi wajah gue sebelum pakai maskernya ya. Kalau pakai micin, memang dia agak jauh lebih gentle dibandingkan kalau pakai garam ya teman-teman. Ini kerasa sih, karena nggak terlalu berasa keras gitu loh scrubnya. Segini aja nih bisa buat 2 kali maskeran, 2 sampai 3 kali. Karena kita nggak terlalu perlu banyak-banyak banget ya. Yang penting udah mengcover seluruh wajah. Oh ya, sebelum kalian pakai maskernya, jangan lupa wajah kalian tuh udah harus dalam keadaan bersih ya. Jadi cuci muka dulu pakai facial wash. Abis itu keringkan, baru aplikasiin maskernya. Maskernya udah rata teman-teman, mau gua diamkan sekitar 10-15 menit. Abis itu gua bilas ya teman-teman. A few moments Oke later. teman-teman, ini udah 10 menit, waktunya gua bilas dulu ya. Ini kondisi wajah gua teman-teman setelah gua bilas. Tadi gua bilasnya pakai air biasa ya, karena gua bilas pakai air biasa pun masih oke sih, nggak mengganggu gitu. Jujur setelah gue bilas, gue ngerasa kulit gue memang kelihatan jauh lebih bersih. Terus juga lembab banget teman-teman. Terus kalau untuk lebih cerahnya, gue nggak bisa terlalu lihat perbedaannya sih. Kalau dibilang bikin kulit lebih glowing secara instan, menurut gue ya nggak juga gitu. Cuma memang bisa meningkatkan sih level kecerahan wajah kita ya. Untuk membedakannya, gue akan insert foto yang tadi sebelum gue pakai masker dan setelah gue bilas maskernya ya. Jadi kalian bisa nentuin sendiri perbedaannya seperti apa. Tapi jujur, masker ini gue suka sih, karena memang bikin kulit jadi super bersih. Terus juga masih kerasa lembab, dan tekstur kulit jadi kerasa lembut banget.
kayak pakai exfoliator teman-teman. Overall untuk tren masker micinnya Ajinomoto, jujur gue sih dukung-dukung aja kalau kalian mau nyobain. Cuma gen fungsinya kalau diklaim bisa ngilangin flek hitam ataupun permasalahan kulit lain, menurut gue itu agak sedikit terlalu berlebihan gitu teman-teman. Karena ini sifatnya hanya di permukaan doang sih teman-teman. Kayak lebih untuk memperbaiki tekstur oke sih kalian untuk bikin halus ya. Tapi kalau misalnya sampai yang lain-lainnya, menurut gua kalian tetap butuh namanya skincare sih gitu. Tapi kalau kalian mau coba di rumah silakan. Terus juga kalian sebenarnya bisa pakai dia sebagai treatment mingguan sih, kayak kalian pakai masker biasa aja gitu. Seminggu 2 kali udah cukup gitu teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh banget tulis di kolom komentar, atau kalian udah pernah nyoba pakai masker viral ini, please banget tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video ini teman YouTube, boleh klik tombol like-nya. Jangan lupa subscribe channel gua, dan kita ketemu lagi di video Dunandri berikutnya. Bye bye.